Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galanggeng yang Abian Basi pada hari ini, hari Kamis 15 Juli 2021. Sebelum kita akan mendasari segala aktivitas kita dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih atas malam yang kami bisa beristirahat, dan pagi ini kami merasakan begitu cerah udara yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendasari semua kehidupan kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga semua kita dalam keadaan sehat selalu. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 12 dan Ibrani 10 ayat 36. Saya akan bacakan kita semua. Keluaran 16 ayat 11 sampai 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kita yang kedua dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan untuk Ibrani 10 ayat 36. Kalian perlu bersabar, supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah, dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah sabar. Sabar dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Dia juga disandingkan dengan kata tabah. Tabah juga bisa disandingkan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Kalau kita sebut sebagai kesabaran, kesabaran itu berarti ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Itu arti bahasa sabar. Apa hubungan sabar pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sabar dan kesabaran kita, suka tidak suka, sadar tidak sadar, mau tidak mau, itu sedang diuji. Diuji dengan sebuah pandemi yang tidak hanya menimpa kita secara langsung maupun tidak langsung, tetapi juga menimpa semua orang yang ada di dunia ini. Cobaan ini kalau disebut sebagai percobaan yang multi efek, ya, tidak hanya bicara tentang kesehatan, tetapi juga menyangkut ekonomi, menyangkut masalah sosial, keamanan, sampai beberapa ahli sampai menyimpulkan pandemi ini adalah krisis global yang dirasakan oleh semua orang dalam segi kehidupannya. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya merasakan ketika membuka media sosial itu ada sesuatu hati yang agak ngilu gitu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, makanya agak mengurangi membuka media sosial, karena setiap hari kita selalu mendengar atau membaca dan juga merasakan keluarga, saudara, sahabat, teman-teman itu mendahului kita akibat pandemi ini. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita. Ini memberikan kepada kita dampak yang tidak baik. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita
dalam sebuah situasi pandemi yang memang kita harus jalani bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, bangsa Israel juga mengalami dan pernah mengalami, ditulis dalam Keluaran, mengalami apa yang disebut dengan krisis. Mereka mengalami krisis makanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kita sangat bisa belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, di mana dalam satu kesimpulan, ketika bersungut-sungut, marah, mengeluh, dan sifat-sifat negatif yang lainnya, itu tidak terbukti untuk menyelesaikan masalah. Saya ulangi lagi, bahwa sifat-sifat negatif seperti marah, mengeluh, bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan energi-energi negatif ini, jika terkumpulkan, itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Tidak hanya pada diri kita, pada keluarga, tapi juga kepada bangsa. Ini terbukti pada bangsa Israel. Pada saat ini, hari ini juga, Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36 menyampaikan kata kunci bagaimana kita harus menghadapi sebuah pandemi atau sebuah bencana atau sebuah percobaan yang sedang kita alami. Kata kuncinya adalah sabar. Sabar, bersabar, dan memiliki kesabaran. Karena dengan hal itu kita akan merasakan apa yang Tuhan sedang perbuat dalam kehidupan kita. Dengan kita tenang dan bersabar, kita tekun melakukan apa yang difirmankan Tuhan, kita akan merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi Bapak Ibu pada saat ini, di tengah pandemi ini, tetaplah bersabar. Karena hanya dengan bersabar, kita dapat melakukan kehendak Allah dan menerima apa yang dinyanyikannya. Selamat pagi, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sabar, karena kehendak Tuhan sedang terjadi atas diri kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita, dan bumi yang kita tempati ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk selalu sabar dan bertekun untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga di tengah-tengah kondisi kami pada saat ini, kami bisa merasakan bahwa karya Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan bumi ini di mana kami tinggal. Kasih dan penyertaan-Mu, kami serahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat, dan kita lanjutkan hari ini dengan kasih Tuhan. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000.
Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.